Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Putriana, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini menjalani semester 7, tepatnya di kelas 7E. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang analisis finansial dan analisis ekonomi, mata kuliah evaluasi proyek. Langsung saja. Oke, di sini ya, langsung saya jelaskan apa sih analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial itu adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Nah, aspek finansial ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya, serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Lalu apa aja ya komponen penyusunan analisis finansial ini? Langsung kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini dia. Asumsi dasar perhitungan sebagai titik tolak dari analisis finansial. Jadi, diasumsikan bahwa studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan parameter dasar sebagai landasan membuat perkiraan biaya sebagai batasan lingkup proyek. Nah, asumsi dasar ini biasanya mencakup umur proyek, suku bunga pinjaman yang berlaku, kemudian modal yang digunakan, biaya pemeliharaan, dan penyusutan mesin atau peralatan produksi, dan lain sebagainya. Nah, perhitungan harga bahan baku. Untuk biaya harga bahan baku itu apa sih? Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku produksi dalam satuan waktu tertentu, meliputi biaya bahan baku utama, bahan baku pembantu, dan bahan pengemas. Lalu kemudian perhitungan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan apa sih? Pemeliharaan mesin, peralatan, itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan mesin atau peralatan. Nah, komponen biaya pemeliharaan mesin ini adalah biaya perawatan preventif, biaya perawatan korektif, dan biaya overhaul. Nah, kemudian perhitungan biaya penyusutan itu adalah biaya yang dikeluarkan akibat penurunan nilai mesin atau peralatan tersebut. Lalu yang kedua, ada analisis finansial dan analisis ekonomi. Nah, di dalam analisis finansial proyek itu dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Nah, di dalam analisis ini perlu diperhatikan itu adalah hasil dari modal saham atau equity capital yang ditanam di dalam suatu proyek. Adapun hasil dari finansial ini biasanya dikenal dengan istilah private returns. Sedangkan analisis ekonominya, yaitu suatu proyek dapat dilihat dari sudut pandang perekonomian secara keseluruhan. Yang harus diperhatikan dalam analisis ekonomi itu apa sih? Yaitu hasil total yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan tanpa melihat siapa di dalam masyarakat yang akan menerima hasil dari proyek tersebut. Nah, hasil ini biasa dikenal dengan istilah the social return atau the economic return. Selanjutnya, perbedaan penilaian antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Yang pertama, ada harga. Nah, di dalam analisis ekonomi itu selalu digunakan harga bayangan atau shadow price or accounting price. Nah, yaitu apa sih? Harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. Sedangkan di dalam analisis finansial itu selalu menggunakan harga pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya. Biaya ini di dalam analisis ekonomi itu input suatu proyek adalah manfaat yang hilang atau the benefit foregone. Maksudnya apa sih? Kenapa demikian? Itu karena bagi perekonomian, input itu digunakan dalam suatu proyek atau the opportunity cost bagi input. Dan yang ketiga, pembayaran transfer. Maksudnya, di dalam pembayaran transfer itu menyangkut masalah pajak, masalah subsidi, dan masalah bunga.
Pajak itu adalah bagian dari hasil neto proyek yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, pajak tidak dianggap sebagai biaya. Nah, kemudian ada lagi subsidi nih. Subsidi itu menimbulkan persoalan dalam perhitungan biaya suatu proyek. Karena subsidi itu sesungguhnya sebagai suatu pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek, sehingga dalam analisis finansial subsidi itu mengurangi biaya proyek. Jadi berarti menambah manfaat proyek. Kemudian ada yang namanya biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Apa saja ya kira-kira? Jadi biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi itu ada beberapa macam biaya loh, yang perhitungan manfaat atau biayanya itu tidak dianggap sebagai biaya, yaitu sunk cost, penyusutan, pelunasan utang beserta bunganya, kemudian studi teknis dan studi kelayakan, dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Oke, jadi yang pertama itu sunk cost, yaitu apa sih sunk cost? Nah, sunk cost itu adalah biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk suatu proyek, atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, biaya ini tidak dihitung di dalam analisis ekonomi proyek dan tidak berpengaruh terhadap pilihan proyek. Yang dihitung sebagai pengeluaran proyek hanya biaya-biaya dalam waktu yang akan datang atau future cost, yang akan mendatangkan manfaat di dalam jangka waktu yang akan datang. Itu poin yang pertama. Kemudian, poin yang kedua adalah penyusutan. Nah, sesungguhnya penyusutan atau depresiasi ini hanya merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekonomi proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu diperhitungkan di dalam laporan neraca laba rugi. Nah, walau sesungguhnya penyusutan itu bukan merupakan pengeluaran biaya real, karena yang betul-betul sebagai pengeluaran biaya yaitu adalah investasi semula. Lalu yang ketiga adalah pelunasan utang beserta bunganya. Apakah pelunasan utang dan bunga itu dihitung sebagai biaya ekonomis atau bukan? Nah, hal itu tergantung pada apakah pelunasan itu merupakan beban sosial atau bukan. Dalam hal pinjaman untuk investasi, ada pengeluaran yang dihitung sebagai biaya, yaitu yang pertama pada waktu diadakan investasi, yakni jika pinjaman itu tidak terikat pada suatu proyek tertentu. Nah, itu berarti jika dana itu digunakan untuk investasi dalam suatu proyek, misalnya nih proyek irigasi ya, dimana pada waktu pengeluaran itu untuk investasi tersebut perekonomian kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek lain. Misalnya seharusnya dana itu bisa digunakan untuk proyek jembatan, jalan dan sebagainya yang dapat memberi manfaat pada perekonomian. Artinya pada waktu penggunaan pinjaman tersebut untuk proyek irigasi terdapat manfaat yang hilang atau benefit foregone. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.